Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tiba di minggu terakhir di bulan kedua, ya di bulan Februari. Sungguh waktu berjalan begitu cepat. Dan kita bersyukur di hari-hari kita pertolongan Tuhan tetap sempurna. Amin. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tentang saling mendoakan. Sebentar. Saling mendoakan. Ini menjadi hal yang sering kali kita dengar. Ini menjadi hal yang mungkin sering kali kita juga diingatkan untuk kita sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, tempat ini, kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini, di depan itu ada tulisan welcome home. Dan itu jargon banyak gereja menyatakan welcome home. Kalau Bapak Ibu ingat, beberapa minggu ini kita terus belajar sebuah judul yang diawali dengan kata saling. Saling memperhatikan, saling menasehati, dan saling mendoakan. Itulah yang seharusnya ada di dalam rumah. Dalam konteks ini, itulah yang seharusnya ada di tengah komunitas kita. Mari kita lanjut. Ya, tentang saling mendoakan saya akan kasih beberapa ayat, saudara. Yang pertama di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini merupakan penggalan dari doa Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap dan naik ke atas Golgota. Yesus berdoa dan Yesus mendoakan untuk orang-orang percaya. Yang kedua adalah bagian di dalam kitab 2 Tesalonika. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-1 firman Tuhan berbunyi demikian. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan boleh beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ini merupakan penggalan dari kitab 2 Tesalonika yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-11, Paulus menyatakan bahwa kami, Paulus bersama dengan tim pelayanannya, mendoakan jemaat di Tesalonika. Dan di 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-1, di situ Paulus menyatakan bahwa ayo saudara-saudara berdoa jugalah untuk kami. Di sini ada timbul sebuah kesinambungan, yaitu saling mendoakan satu dengan yang lain. Baik jemaat didoakan maupun jemaat juga mendoakan. Pemimpin didoakan dan pemimpin mendoakan. 2 ayat terakhir tentunya bukan dari firman Tuhan ini ya. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-5 firman Tuhan berkata, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Di sini kisah bagaimana Petrus ditangkap di penjara dan respon jemaat yang mendengar itu adalah jemaat mendoakan Petrus yang ada di dalam penjara. Yakobus 5 ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini juga Yakobus mengingatkan untuk kita jemaat Tuhan, orang percaya, saling mendoakan. Saudara, lewat beberapa ayat ini kita bisa melihat bahwa mendoakan, saling mendoakan itu adalah sebuah identitas. Itu adalah sebuah budaya keluarga kerajaan Allah. Setiap keluarga, setiap komunitas itu memiliki identitas. Itu memiliki DNA, itu memiliki sesuatu yang sangat menunjukkan, menggambarkan komunitas itu seperti apa. Dan saya mau katakan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masuk ke dalam kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, dan identitas, salah satu identitas di dalam keluarga kerajaan Allah itu adalah saling mendoakan. Ini yang kita akan pelajari yang pertama. Saling mendoakan adalah salah satu identitas kerajaan
Allah. Saudara, hal yang sering kali kita lupakan. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal yang sering kali kita lupakan adalah kita masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tadinya di luar Kristus, kita tidak masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Tapi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terhisap, kita masuk, kita punya satu keluarga negaraan. Kita punya satu identitas yang kita peroleh bukan karena kelahiran kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena anugerah Allah mengangkat kita, mengadopsi kita, memilih kita untuk masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Dan itulah yang hari ini kita mau pelajari. Dan ketika kita masuk dalam keluarga kerajaan Allah, ketahuilah, jangan jadi orang yang kampungan. Kenapa saya katakan kampungan? Karena seringkali seseorang ketika sudah memperoleh status yang baru, identitas yang baru, tapi cara hidupnya masih cara hidup yang lama. Pernah saya kasih contoh. Ada seorang bapak, ada seorang pria muda. Ketika dia berpacaran dengan pacarnya, dia menggunakan sepeda motor. Perlengkapan yang selalu dibawa adalah helm, jas hujan, dan sebagainya. Di dalam perjalanan itu, mereka berpacaran bertahun-tahun naik sepeda motor. Ketika menikah, masih naik sepeda motor. Punya anak satu naik sepeda motor, punya anak dua naik sepeda motor. Sampai akhirnya suatu saat, ada seorang yang berkemurahan hati. Memanggil bapak itu dan memberi BPKB mobil beserta dengan kuncinya. Dikasihlah mobil untuk digunakan oleh bapak ini. Suatu hari bapak ini katakan gini, anak-anak, ayo kita punya mobil sekarang. Ayo kita pergi sama-sama, kita nikmati udara sore di kota ini yang begitu menyejukkan. Dan mereka semua masuk ke dalam mobil. Ketika sang anak-anak udah masuk, dua anak, bapak masuk dalam mobil, ibu masuk dalam mobil. Lalu ibu ini teringat sesuatu. Tunggu dulu, jangan jalan dulu. Aku lupa, kita lupa, lihat di sini, semua nggak pakai helm. Ayo ambil helm semua. Oh iya, kita nggak pakai helm. Turun semua, ambil helm, ambil jas hujan. Jalanlah semua naik mobil 4 orang, semuanya pakai helm. Jalan semuanya pakai helm, saudara. Tiba-tiba mulai mendung. Ketika mulai mendung, saudara, mulai hujan rintik-rintik. Apa yang terjadi? Mereka menepi, semua satu mobil menepi ke samping. Dan mereka semua rame-rame pakai jas hujan. Dan ketika mereka jalan pakai jas hujan, asik ya kita naik mobil. Wah kayaknya orang-orang seneng ya lihat kita naik mobil. Tuh lihat orang di samping kita, menertawakan kita, dia senyum-senyum lihat kita. Kayaknya mereka merasakan sukacita kita yang naik mobil. Termasuk kita yang ada di sini senyum-senyum. Tapi ketika kita senyum bukan berarti kita setuju sama apa yang mereka lakukan, betul? Kita katakan gini, kok gitu sih? Udah punya mobil tapi kok pakai cara yang lama. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita diadopsi, masuk dalam keluarga kerajaan Allah, ada satu cara, ada satu identitas, ada satu hal yang menjadi bagian kita, yaitu kita mau saling mendoakan satu dengan yang lain. Saudara, ini yang menarik. Bagaimana proses untuk kita bisa menjadi anggota kerajaan Allah. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai 15 demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. 19 sampai 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyelenyapkan perseteruan pada salib itu,
Yesus datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara, apa sih maksud dari ayat yang saya bacakan barusan? Saya akan bahas sedikit-sedikit. Di sini dikatakan di ayat yang ke-13, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Seringkali kita memahami ini sebagai kita yang jauh dari Allah, dekat kepada Allah oleh darah Kristus. Itu tidak salah. Tapi konteks ayat ini menceritakan gini. Kita yang tadinya jauh, kita yang tadinya tidak dekat, dijadikan dekat oleh darah Kristus. Dekat di sini ini menunjukkan kelompok orang Israel. Dan jauh di sini menunjukkan orang-orang non-Israel. Orang Israel merasa lebih dekat kepada Allah dibanding orang non-Israel, saudara. Tapi lewat pengorbanan Kristus Yesus, dua pihak ini dijadikan dekat. Dan di sini dikatakan, mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Perseteruan apa yang terjadi antara orang Israel dan orang non-Israel? Orang Israel menyombongkan diri. Mesias lahir dari orang Israel. Dan orang non-Israel menyombongkan diri karena mereka punya pengetahuan yang begitu luar biasa. Itulah yang perseteruan yang dimaksud oleh Paulus di sini. Namun di sini dikatakan, lewat pengorbanan Yesus Kristus, perseteruan itu dihancurkan. Lewat pengorbanan Yesus Kristus, pengaplikasian 10 hukum Taurat yang salah itu dihancurkan. Pengaplikasian 10 hukum Taurat, seringkali orang-orang Israel melakukannya dengan tafsiran yang salah. Mereka melakukannya dengan gini, aku ini lebih disayang Tuhan daripada mereka. Dengan kehadiran Yesus, di situ dinyatakan, aku bukan cuman, kata Yesus, aku bukan cuman mengasihi orang Israel, tapi juga orang non-Israel. Gitulah kira-kira konteks dari ayat ini. Sehingga kita bisa belajar, saudara, sama-sama bahwa melalui pengorbanan Yesus, hal yang seringkali kita lupakan, melalui pengorbanan Yesus, siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, jika mereka percaya kepada Yesus, maka mereka adalah saudara kita di dalam Kristus. Seringkali kita mendiskriminasi orang, merendahkan orang, mendiskreditkan orang karena latar belakangnya, karena ekonominya, karena masa lalunya, karena suku tertentu, saudara. Kita membangun benteng, ketahuilah jika mereka percaya kepada Yesus, benteng itu sudah dipisahkan. Ada orang-orang yang, aku nggak mau gaul dengan suku ini karena suku ini kebanyakan seperti ini. Ketahuilah, jika orang itu percaya kepada Yesus, mereka juga dikasih Yesus dan kita dengan dia adalah saudara. Aku nggak mau deh punya orang yang modelnya kayak begini karena kebanyakan orang model kayak begini kelakuannya begini dan begitu. Kita sudah menafsirkan, kita sudah menjudge duluan. Tapi hari ini kita belajar, ketika seseorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun latar belakangnya, mereka adalah saudara kita. Di dalam Kristus, diskriminasi itu jangan sampai ada. Karena sekalipun mereka berbeda dengan kita, mereka adalah saudara di dalam Kristus. Begitu, bagaimana dengan orang di luar Kristus? Kalau begitu, kalau orang di dalam Kristus itu adalah saudara, kita harus hadapi, kita harus hargai, kita harus kasih. Kalau orang di luar Kristus, kita boleh berlaku seenaknya. Enggak gitu juga. Jangan kita diskriminasi orang sekalipun dia di luar Kristus. Karena kita perlu tahu dan perlu ingat, Yesus pun mati untuk mereka, namun mereka belum menyadari. Dan tugas kita adalah mempertontonkan Kristus lebih jelas lagi. Jadi lewat ayat ini kita tahu bahwa kita bisa masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Memiliki status baru. Itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita qualified, tapi semata-mata karena Allah yang memilih kita dan menguduskan kita, menyucikan kita, melayakkan kita masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Saudara, di dalam Markus 10, ayat 28 sampai ayat yang ke-30, firman Tuhan berbunyi demikian.
Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya atau anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali berapa? 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Lewat ayat ini kita tahu bahwa Yesus sudah menyampaikan, ketika seseorang mengikut Yesus, mereka akan menjumpai saudara laki-laki, saudara perempuan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Saudara atau keluarga rohani yang Tuhan pertemukan, yang Tuhan sediakan untuk mereka berjalan bersama. Saudara pernah mengalami hal ini? Kayaknya sama adik kakakmu tidak terlalu dekat, tapi justru sama keluarga yang engkau nggak pernah sangka, keluarga di dalam Kristus, justru di situ engkau bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah yang dimaksud dari ayat ini. Jadi lewat bagian pertama ini, saya tuliskan di sini. Menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Menjadi anggota keluarga kerajaan Allah adalah sebuah anugerah. Dan saling mendoakan adalah identitas kerajaan Allah. Jadi buat setiap kita yang ada di tempat ini, buat yang nanti akan mendengarkan di YouTube, yang hari ini ada di online Zoom, saya mau katakan, ketika kita percaya kepada Kristus, ada satu identitas yang gak boleh kita tinggalkan, yaitu saling mendoakan. Poin yang kedua, atau yang terakhir. Tapi ini buntutnya sampai Z ya saudara ya. Kita akan belajar, ketika kita tahu identitas kita adalah saling mendoakan, kita mau belajar ada landasan utama dalam kita saling mendoakan. Ada landasan utama di mana kita saling mendoakan. Di sini saya tulis. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Saling mendoakan merupakan perpaduan antara kasih terhadap sesama dan keyakinan bahwa Yesus begitu mengasihinya serta sanggup melakukan yang terbaik bagi yang kita doakan. Jadi inilah dua landasan utama saudara dalam hal saling mendoakan. Saling mendoakan itu merupakan perpaduan, katakan perpaduan. Kalau namanya perpaduan salah satu hilang, itu nggak akan bisa jalan. Perpaduan antara apa? Antara kasih kita terhadap sesama dan kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong orang yang kita kasihi, sanggup melakukan yang terbaik buat orang yang kita kasihi. Inilah esensi atau fondasi dari saling mendoakan. Ketika kita tidak memiliki kasih terhadap sesama, kita tidak akan pernah menyebut nama orang itu di dalam doa kita kepada Yesus. Betul? Kalau kita nggak mengasihi sesama, kita nggak akan pernah menyebut nama orang itu di dalam doa kita kepada Yesus. Ngabeakeun waktu. Dan seringkali kita sebut nama kita sendiri. Berdoa terus untuk diri sendiri karena kita mengasihi diri sendiri. Dan sebaliknya, jika kita tidak punya keyakinan kepada Yesus, kita hanya memiliki kasih terhadap sesama, yang akan terjadi apa? Kita pun tidak akan mendoakan orang itu. Karena kita nggak percaya bahwa Yesus itu sanggup menolong orang itu. Yang kita lakukan apa? Kita akan melakukan perbuatan yang baik buat orang itu, tapi dengan kekuatan kita sendiri. Yang pada akhirnya seringkali kita mengalami kekecewaan karena apa yang kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita berikan. Maka dari itu, untuk kita bisa saling mendoakan, perlu kasih terhadap sesama, dan perlu keyakinan yang kokoh bahwa Yesus sanggup menolong orang yang kita doakan. Yang pertama adalah, fondasi yang pertama, landasan yang utama adalah kasih. Yohanes 13 ayat 34 sampai ayat yang ke-35, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, menarik, di dalam dua ayat ini,
Yang paling pertama itu bukan tentang mengasihi sesamamu. Saya ulangi. Di dalam dua ayat ini, penekanan yang paling pertama itu bukan tentang kamu harus mengasihi sesamamu. Tapi penekanan yang pertama adalah gini. Aku telah mengasihi kamu. Aku telah mengasihi kamu, maka kasihilah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya, tanpa kita mengalami kasih Tuhan, tanpa kita menyadari kita dikasihi oleh Tuhan, kita diperhatikan oleh Tuhan, kita dipedulikan oleh Tuhan, tanpa kita mengalami itu, tanpa kita menyadari itu, maka kita tidak akan pernah bisa mengasihi, memperhatikan orang lain seperti yang Tuhan inginkan. Maka kita tidak akan pernah bisa mendoakan orang lain dengan tulus seperti yang Tuhan inginkan. Kasih yang tulus kepada sesama hanya dapat timbul dari hati yang dipenuhi dengan kasih yang tulus dari Bapa melalui Yesus Kristus. Saudara, jika hari ini kita kesulitan untuk mendoakan orang lain, jika ketika kita dinasehati, kita diberi sebuah wejangan saran, ayo kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kita mulai ngerasa gini, ngapain sih saya doain orang lain. Saya mau katakan, Anda bukan kekurangan nasihat. Yang Anda kurang adalah, Anda kurang mengalami kasih yang tulus yang sudah Yesus berikan. Saya percaya, ketika kasih yang tulus itu memenuhi kehidupan kita, nggak usah disuruh, nggak usah didorong-dorong, maka kita akan dengan natural, kita akan mendoakan orang yang kita kasihi. Tapi kalau kita nggak punya kasih yang tulus, kita akan lihat gini, siapa sih dia? Kalau orang itu sering bayarin saya makan, sering ajak saya jalan-jalan, sering beliin saya barang, bolehlah saya doain dia karena dia sudah baik sama saya. Tapi yang Tuhan inginkan, kita pun berdoa, kita pun mendoakan orang yang jahat sama kita. Makanya kita perlu terlebih dahulu mengalami kasih yang tulus dari Tuhan, supaya kita bisa mendoakan musuh kita. Supaya kita bisa mendoakan orang yang pernah mengecewakan kita dan berbuat jahat kepada kita. Tanpa kasih yang dari Tuhan, sulit bagi kita untuk kita mendoakan. Saya bersyukur, mungkin sudah berjalan setahun lebih di pelayan di tempat ini, kita ada kegerakan doa, di mana kalau udah doa centang. Saya nggak tahu secara persis siapa yang Anda doakan. Tapi coba periksa kembali. Apakah yang Anda doakan hanyalah orang-orang yang dekat dengan Anda? Adakah nama-nama yang pernah mengecewakan Anda? Adakah nama-nama yang sampai hari ini sepertinya tidak ada interaksi langsung dengan saudara, tapi Anda tetap doakan karena Anda mengasihi dia? Mari saudara. Kasih yang tulus hanya bisa kita alami, kita salurkan ketika kita mengalami kasih yang tulus dari Bapa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedua saudara, kasih kepada sesama. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Hari ini, kalau saya tanya, siapa di sini yang percaya Yesus? Semua angkat tangan percaya Yesus. Tapi apakah kita sungguh-sungguh percaya? Landasan yang tepat untuk percaya kepada Yesus adalah dengan mengingat dan merenungkan apa yang sudah Yesus lakukan, bukan apa yang bisa ia lakukan. Saya ulangi ya. Landasan utama untuk kita bisa percaya kepada Yesus adalah dengan mengingat dan merenungkan apa yang sudah Yesus lakukan, bukan apa yang bisa ia lakukan. Seringkali di tengah pergumulan, di tengah tekanan, kita berusaha untuk mengingat janjinya. Kita berusaha untuk mengingat apa yang bisa dia lakukan untuk kita. Tidak heran, banyak yang akhirnya kecewa. Karena apa yang bisa ia lakukan, belum tentu ia mau lakukan.
Saya ulangi ya, apa yang bisa ia lakukan, belum tentu ia mau lakukan. Maka dari itu, kita gantungkan kepercayaan kita bukan tentang apa yang bisa ia lakukan. Tapi kita gantungkan kepercayaan kita kepada apa yang sudah ia lakukan. Apa yang sudah ia lakukan? Mati di atas kayu salib. Mengorbankan dirinya bagi kita. Lukas 22 ayat 19-20, demikian firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, perhatikan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi apa? Menjadi apa? Peringatan akan aku. Ini yang biasa kita lakukan setiap awal bulan. Kita sakramen perjamuan kudus, kita angkat roti, kita angkat anggur. Untuk apa? Itu bukan untuk supaya usaha kita jadi lancar. Bukan sekedar supaya sakit kita jadi sembuh, ya bisa menyembuhkan penyakit kita, darah Yesus. Tapi lebih dari itu, Yesus katakan dengan jelas, lakukan perjamuan kudus sebagai maksud untuk peringatan. Untuk mengingatkan kita kembali sama apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib, menebus dan menyelamatkan kita, membebaskan kita dari penghukuman dosa. Saudara, sangat mudah menyatakan percaya. Namun seberapa jauh karya Kristus yang katanya kita percaya itu mengintervensi kehidupan kita. Saudara, sebelum saudara duduk di kursi ini, apakah Anda uji kekuatannya? Apakah Anda cari tahu siapa yang ciptanya? Apakah Anda cari tahu tahun berapa ini dibuat? Apakah Anda coba injek-injek dulu, kalau nggak roboh baru Anda dudukin? Enggak ya? Di sini semua duduk dengan tenang. Ada yang bersender ke tembok. Ya, ada yang duduk dengan tenang. Ada yang tegak, ada yang agak begini. Tahu nggak? Semua itu, Anda itu saat ini sedang menyerahkan diri Anda untuk ditopang oleh kursi ini. Sedang menyerahkan diri Anda untuk ditahan oleh tembok yang ada di belakang saudara. Tapi Anda tidak tahu kan siapa yang buat. Anda nggak tahu kan kualitasnya seperti apa. Tapi kenapa Anda bisa percaya? Dan Anda bisa tenang. Kenapa? Anda percaya sama kursi ini. Kalau Anda naik pesawat, ada yang kenalan dulu sama pilot? Saya mau kenalan dulu. Saya mau lihat track recordnya. Berapa jam terbang? Berapa kali nyuksruk? Berapa kali ngejengkang gitu misalnya pesawatnya? Nggak ada kan? Anda masuk, Anda nggak lihat pilotnya, Anda nggak tahu pilotnya ada atau nggak, Anda duduk. Belum pernah kan naik pesawat sama Bapak Pembina? Sekali-sekali lah naik pesawat sama Bapak Pembina. Beliin tiketnya, Anda akan melihat. Arti kata percaya itu luar biasa. Bapak Pembina masuk ke dalam pesawat, cari tempat duduk, lalu taruh tas di atas, duduk, pasang seat belt, 1, 2, 3, hilang dia. Bukan hilang pengangkatan, hilang dia kesadarannya, dia tidur. Tapi saya heran, kalau ibadah jarang sekali tidur. Tapi kalau di pesawat, cepat sekali tidur. Betapa percayanya Bapak Pembina sama pilot itu. Tidur. Sampai kalau nggak dibangunin juga waktu pesawatnya landing juga nggak akan bangun. Saking percayanya. Kenapa hari ini kita sulit menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Kita berkata percaya dengan mulut, tapi hati kita sesungguhnya tidak percaya. Seberapa jauh karyanya yang kita katakan kita percaya itu mengintervensi kehidupan kita. Di sini saya tulis gini, Yesus dan karyanya, saudara. Kita sudah sering mendengar, kita sudah sering diingatkan. Yesus dan karyanya bercerita tentang dia hadir ke dalam dunia.
Dia meninggalkan sorga yang mulia, sorga yang begitu nyaman, sorga yang begitu indah. Dia turun ke dalam dunia, dia tinggalkan kenyamanan sorga. Di dalam dunia, dia pun mengalami penderitaan, bukan disambut, bukan disanjung, bukan diberi tempat yang nyaman oleh dunia. Sampai penderitaannya itu membawa dia kepada kematian. Dan akhirnya dia mengalami kebangkitan, dia dibangkitkan, dan dia naik ke sorga. Saudara, hari ini ketika Anda datang ke tempat ini, saya mau katakan, Anda datang ke tempat ini karena di tempat ini ada tempat duduk. Anda datang ke tempat ini karena di tempat ini ada AC. Itu salah satu pertimbangan. Anda datang karena dekat dengan rumah. Anda datang karena banyak alasan-alasan yang bisa dipertimbangkan. Di atas semua itu saya percaya Tuhan yang tuntun. Tapi saya mau katakan gini loh. Seringkali untuk kita datang ke satu tempat, kita cek dulu apa yang ada di situ. Kalau yang ada di situ tidak nyaman buat kita, kita nggak mau datang. Tahu nggak? Tuhan Yesus, dia maha tahu dalam kemahatauannya. Dia tahu apa yang akan manusia lakukan di dunia. Dia tahu apa yang akan manusia lakukan, menertawakan penderitaannya. Dia tahu apa yang akan manusia lakukan, tapi itu tidak menghambat dia untuk tetap datang ke dalam dunia. Karena apa? Karena kasihnya. Ketika dia menderita, dia tahu sekali kengerian penderitaan itu. Dia tahu sekali. Tapi dia jalani itu. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Apa yang paling menakutkan bagi Yesus? Apa kata-kata yang paling mengerikan bagi Yesus? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia yang bersatu dengan Bapa harus terpisah dari Bapa. Itu penderitaan yang sangat mengerikan. Dia yang adalah kehidupan, dia harus masuk ke dalam kematian. Itu merupakan hal yang sangat mengerikan, saudara. Perenungannya gini. Anda dan saya sudah sering mendengar hal ini. Anda dan saya sering kali diingatkan hal ini. Ini barometer kita mau cek sama-sama hati kita. Apakah kita sungguh percaya sama dia atau enggak? Kita sudah sering diingatkan hal ini. Tapi lihat bagian ini. Apakah kehadirannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya itu membuat hati kita tenang dan teguh nggak ketika kita di tengah pergumulan? Apakah Yesus dan karyanya itu membuat kapasitas hati kita jadi semakin besar nggak ketika kita menghadapi pergumulan dan kita disakiti, dikecewakan? Apakah ketika kita belajar mendengar tentang Yesus dan karyanya, apakah kita semakin diberi kerelaan nggak untuk berserah terhadap kehendaknya? Apakah ketika kita sudah mendengar tentang Yesus dan karyanya, ada hati yang rela mau untuk tunduk melakukan firman-Nya karena dia sudah begitu mengasihi kita? Ketika kita mendengar kuasanya, dia bangkit dari kematian, dia naik ke sorga. Ketika kita mendengar bagaimana dia begitu memperhatikan kita, ada nggak di dalam hati kita kerinduan yang lebih lagi untuk semakin mengandalkan dia? Ada nggak kerelaan untuk semakin taat? Ada nggak ucapan syukur semakin banyak keluar dari mulut kita? Ada nggak dorongan untuk kita bersaksi yang menunjukkan bahwa kita bermegah, berbangga, bersyukur terhadap Yesus dan karyanya? Ada nggak dorongan di dalam hati kita untuk mengajarkan kepada lingkungan kita tentang apa yang Yesus lakukan? Begitu luar biasa. Ada nggak? Maaf, saya harus katakan. Jika yang bagian paling kanan itu tidak ada, sesungguhnya Anda hanya tahu Yesus. Anda belum mengenal Yesus. Jika karya salibnya tidak membuat Anda tenang di tengah pergumulan, berarti Yesus tidak cukup bagimu. Jika kapasitas hati Anda tidak jadi lebih besar dalam penerimaan terhadap pergumulan, penerimaan terhadap proses, orang-orang yang bersalah menyakiti kita, kita bisa menerima, berrekonsiliasi, kita mulai belajar mengasihi mereka. Jika itu tidak terjadi, Anda belum mengalami Kristus. Anda belum duduk dengan tenang di kursi. Ketika kita mendengar Yesus dan karyanya, ada nggak hati kita punya kerelaan untuk kita tunduk?
Ada nggak kerelaan untuk kita mengajarkan? Ada nggak satu sistem dalam hati kita yang berubah ketika ada pergumulan kita datang sama Yesus? Ada pergumulan kita datang sama Yesus, ketakutan kita berseru kepada Dia. Saudara, tadi subuh ada sebuah kejadian yang luar biasa. Hanya saya dan Geva yang tahu. Jam 3 subuh, dia teriak. Dia gak panggil emak. Dia gak panggil engkong. Dia gak panggil Iron Man kesukaan dia. Dia gak panggil Spider-Man. Dia gak panggil Koko Tim. Dia gak panggil Koko Jeremy. Dia gak panggil siapapun. Dia panggil satu. Papi, mami. Papi, mami, papi, mami. Jam 3 subuh. Hanya Gevariel yang akan menggerakkan saya loncat dari ranjang ketika saya mendengar jeritannya. Saya datang ke kamarnya. Ketika saya datang ke kamarnya, ketika saya buka pintu kamar, dia tersenyum. Dari senyum itu tergambar bahwa tidak ada ketakutan. Betul? Nggak ada tuh ketakutan dalam hati dia. Wah, papinya nanti marah nih. Nggak ada. Kenapa? Karena Gevariel percaya bahwa papinya ketika dia takut, dia panggil papinya nggak akan marah sekalipun papinya lagi tidur. Berapa waktu lalu saya pernah cerita ya? Gevariel diam di depan kamar. Saya tanya, Geva kenapa nggak bangunin papi mami? Papi mami lagi bobo. Saya pernah cerita itu ya di sini ya. Tapi kenapa tadi subuh dia teriak, papi mami? Kenapa? Berarti ketakutan dia atau level kebutuhan dia untuk saya hadir itu lebih besar. Betul ya? Ketika itu besar dia nggak tahan, dia teriak. Tapi di samping itu dia tahu papinya datang tanpa amarah, tapi dengan kasih. Saya buka pintu. Udah bangun. Kenapa? Tolong cek suhu, kata dia. Cek suhu. Geva udah sembuh, cek suhu. Betul saudara, 34 suhunya. Satu sisi saya takut. Nah hati isnya. Geva mau makan? Mau, Geva lapar. Jadi jam 3 seperempat, Geva ngabaso. Kita angetin bakso, kita makan bakso ya boy. Nasinya sampai kuah-kuahnya sampai habis diseruput. Habis. Geva tidur lagi ya? Iya. Kenyang. Tidur sampai pagi. Saudara, seharusnya kita gitu sama Tuhan. Tapi seringkali di dalam hidup kita rasa, Tuhan menanti dulu. Aku sanggup melakukan hal ini. Tapi ketika kita terus merenungkan dan diajar tentang bagaimana Yesus dan karyanya, itu merupakan satu tools untuk menuntun kita untuk semakin yakin, semakin terpokau, semakin percaya, semakin mau berserah, semakin mau mengandalkan, semakin mau apa-apa Dia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita bicara tentang saling mendoakan, kita nggak ragu untuk menyerahkan orang yang kita doakan ke dalam tangan Tuhan yang kuasanya sempurna dan kasihnya sempurna mengasihi orang yang kita doakan. Amin. Jadi hari ini kalau kita sulit menyerahkan orang yang kita kasih ke dalam tangan Tuhan, jangan-jangan kita belum mengasihi dia dengan sungguh-sungguh atau kita memang belum percaya bahwa Tuhan yang lebih sanggup menolong orang itu. Saya undang pemain musik. Tadi saya katakan, kalau Anda hari ini belum mengalami ketenangan, berbesar hati, berserah, tunduk, dan sebagainya di bagian itu, berarti Anda belum sungguh-sungguh mengenal, belum sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tapi saya mau katakan, jangan kecil hati ya. Petrus katakan gini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Katakan bertumbuh. Bertumbuh. Apa sih namanya bertumbuh? Jika hari ini mungkin ketika engkau di tengah pergumulan, engkau masih goncang.
Engkau ragu, engkau curiga sama Tuhan. Tadinya curiganya 2 minggu, sekarang curiganya 1 minggu. Karena 1 minggu yang lainnya itu sudah tertutupi dengan ketika engkau mengingat apa yang Yesus lakukan, akhirnya engkau tenang. Bisa nangkap di sini. Ketika tadinya engkau cepat marah, kurang mampu berbesar hati, kurang bisa mengampuni, kurang bisa bersyukur. Yuk jangan kecil hati yuk. Sekalipun Anda hari ini belum menikmati, belum mengalami hal yang di samping ini. Tapi saya mau katakan, Tuhan gak coret Anda dan saya dari kakak keluarga kerajaan Allah. Ayo, kita bertumbuh bersama-sama. Di rumah ini, di rumah rohani ini, Jerusalem Community Church. Kita terus bertumbuh. Sampai akhirnya kita menghasilkan buah. Amin. Kehidupan yang penuh dengan kasih Allah dan percaya kepada Allah nyata melalui ketekunan kita mendoakan lingkungan kita agar mereka di tengah kenyamanan hidup mereka, di tengah pergumulan hidup mereka, dan di tengah kekerasan hati mereka, mereka boleh mengalami kasih Yesus yang mengubahkan. Kehidupan yang penuh dengan kasih Allah, kehidupan yang percaya penuh kepada Allah, itu nyata lewat kerelaan kita untuk mendoakan lingkungan kita. Mendoakan bukan hanya ketika mereka di tengah pergumulan, ketika mereka di tengah kenyamanan. Oh Tuhan, terima kasih saudaraku diberkati, dia ngalamin promosi. Tuhan jaga hatinya. Tuhan biarlah di tengah promosinya dia tetap merasakan kasih Tuhan, supaya dia gak jadi sombong, supaya dia gak jadi sembrono, supaya dia tidak melupakan Tuhan. Di tengah pergumulan, Tuhan tolong. Pergumulan yang begitu hebat, ketakutan yang dia alami, biarlah di tengah pergumulan ini dia boleh ketemu sama kasih Tuhan yang membangkitkan percayanya, imannya, keyakinannya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Biarlah kasih Tuhan menjamah hidupnya, sehingga hatinya boleh berserah res kepada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita mendoakan orang yang keras hati, minggu lalu Bapak Pembina sampaikan, seringkali ketika kita menasehati, oh kita udah hands up, bohwat. Dia tidak berubah. Saya mau katakan, di tengah kekerasan hatinya, dengan kasih yang Tuhan kasih, kita bisa mengasihi mereka. Dengan percaya kita kepada Tuhan, kita bisa tetap mendoakan dia. Tuhan tolong Tuhan, jamah Tuhan, aku percaya Tuhan. Kasih-Mu sanggup melawat hidup mereka, menghancurkan kekerasan hati mereka. Apa yang terjadi? Ketika hidup mereka berubah, kita gak sombong. Saya ulangi ya, ketika hidup mereka berubah, kita gak sombong. Karena kita tahu, semua Tuhan kerjakan, aku sih sudah menyerah. Aku sih sudah angkat tangan. Mari saudara. Tindakan terbaik bagi mereka yang kita kasihi adalah mempertontonkan ketulusan Yesus bagi hidup mereka. Pesan terbaik bagi mereka yang kita kasihi adalah Yesus mengasihimu. Dukungan terbaik bagi mereka yang kita kasihi adalah menyerahkan kehidupan mereka ke dalam kesempurnaan kasih dan kuasa Yesus. Yuk, kalau kita sungguh-sungguh percaya kita bisa res, saya percaya kita gak ragu serahin orang yang kita doakan ini ke dalam tangannya. Dan kita tahu Tuhan yang sanggup ubah, Tuhan yang sanggup jamah. Jadi hari ini kita belajar. Sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, kita bisa masuk ke dalam anggota kerajaan Allah. Itu semua karena anugerah. Dan marilah kita hidupi saling mendoakan ini. Dengan kasih yang Tuhan berikan buat kita. Dan dengan kepercayaan kita bahwa Dia sanggup melakukan yang terbaik bagi orang yang kita kasih. Ku terhubung denganmu. Perhatikan kata-katanya. Selalu melekat di hatimu. Stop, jangan lanjut dulu. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Saya ulangi lagi ya. Ku terhubung denganmu dan selalu melekat
di hatimu. Bukan Tuhan yang selalu melekat di dalam hati kita lewat pujian ini, tapi kita yang selalu melekat. Tetapi Tuhan yang melekatkan kita di hatinya. Keren gak? Tuhan yang melekatkan kita di hatinya. Pujian ini begitu indah. Selalu melekat di hatimu. Bukan usaha kita supaya kita terus melekat sama dia, bukan. Tapi dia yang mendekap kita supaya dia gak jauh dari kita. Itulah kasih Bapa. Ini bapak-bapak di sini pasti pernah deh ngalamin di mana anaknya nggak mau dipeluk, di mana anaknya berontak. Tapi apakah itu menghalangi engkau untuk mengasihi anakmu? Apakah itu membuat engkau tidak memikirkan anakmu? No. Engkau melekat di hati Bapa karena Dia yang menempatkan engkau di hatinya. Bukankah kita dikasih dengan luar biasa? Kemarin sore saya pergi, ada keperluan. Saya masuk ke ATM. Saya lihat ada seorang bapak. Dia sudah bungkuk. Dia bungkuk. Itu kayaknya bapak itu udah punya cicit. Dia bungkuk. Dan dia pegang 20 balon. Balon yang karakter itu. Awalnya ketika saya lihat, hati saya langsung gini. Tuhan, tolong dia. Tolong bapak itu. Kasihan bapak itu, kasih kesehatan. Ketika saya ambil uang di ATM, tiba-tiba saya ingat sama anak saya. Giva kan suka Spider-Man. Ada di situ Spider-Man. Ketika saya keluar dari ATM, saya mengasihi bapak itu dan saya mengasihi anak saya. Anak saya melekat di hati saya. Akhirnya saya tanya, berapa? Harganya cukup buat saya, cukup mahal. Saya mau tawar gak tega. Ya udah Pak, beli satu. Yang mana dek? Spider-Man. Dia ikat. Tahu gak dia bilang apa? Buat anaknya ya Pak. Iya. Pasti anaknya senang Pak. Pasti anaknya senang Pak. Nih Pak, saya ikat di tangan Bapak supaya gak lepas. Apa yang bisa saya ambil dari sini? Itulah kalau Giva melekat di hati saya. Dia gak minta. Tapi saya memikirkan, bagus. Anak saya pasti suka. Saya Bapak yang tidak sempurna. Kalau Anda pernah lakukan itu, saya mau katakan, good. Tapi Anda bukan Bapak yang sempurna. Bapa di sorga memperlakukan Anda seperti itu. Jadi hari ini, apa yang membuat kita ragu sama Dia? Tidak ada alasan untuk kita tidak mempercayakan hidup kita penuh sama Tuhan. Karena Dia adalah Bapa yang baik, yang telah menempatkan kita lekat dengan hatinya. Mari kita bangkit berdiri.